Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ya, hari ini saya Anselmus Agung Pramudito akan memberikan materi. Kita saat ini ada di pertemuan 5 dari metode penelitian kualitatif dan kita sudah masuk dalam rangkaian proses pengambilan data di lapangan. Dan kita hari ini akan secara spesifik untuk mempelajari materi tentang wawancara dalam penelitian kualitatif. Nah, jika teman-teman mendengar kata wawancara, apa yang terlintas di benak teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Satu orang bertanya, satu orang menjawab gitu ya. Oke, jadi ada percakapan di situ yang terjadi secara dua arah gitu ya. Ada pihak penanya, ada pihak yang menjawab gitu ya. Oke, baik, kita hari ini akan bicara tentang wawancara secara spesifik. Apakah kemudian itu kita berarti bercakap-cakap kemudian menghasilkan data saja sebatas itu, atau mungkin ada teknik tertentu yang perlu kita perhatikan gitu ya, yang perlu kita latih dan kita asah sebelum nanti kita masuk ke lapangan secara real gitu. Nah, jadi wawancara itu memang betul seperti yang disampaikan oleh Tela tadi, bahwa wawancara ini adalah uh, sebenarnya percakapan gitu ya, atau proses tanya jawab gitu dengan tujuan tertentu. Nah, jadi penekanannya ada tujuan yang ingin dicapai di sini. Tujuannya apa ya? Untuk menjawab nanti pertanyaan penelitiannya gitu ya. Kita mau meneliti apa gitu ya. Misalnya kalau meneliti tentang uh, dinamika mahasiswa gitu ya, berarti konteks kehidupan mahasiswa itu yang ingin kita gali, ingin kita eksplorasi dalam wawancara gitu ya, sehingga kita berbicara dalam konteks dinamika kehidupan mahasiswa gitu ya, tidak melebar ke sana kemari gitu. Nah, wawancara ini dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif gitu ya, karena ini dalam penelitian kualitatif tentu kita ingin menggali pemaknaan subjek tentang kehidupannya, bagaimana dia merefleksikan, memaknai gitu ya, dari sudut pandang dia sebagai pelaku, sebagai yang mengalami fenomena atau kasus atau isu yang sedang kita teliti ini. Nah, ada 3 jenis wawancara gitu. Yang pertama tentu wawancara terstruktur, yang ini memang harus selalu mengikuti pedoman wawancara gitu, yang tidak bisa lepas, yang berarti urut-urutannya itu harus selalu terikat gitu dengan pedoman wawancara, tidak dibebaskan untuk melakukan improvisasi atau probing dan sebagainya. Nah, ada juga dalam bentuk tidak terstruktur gitu ya. Nah, untuk para peneliti kualitatif yang sudah berpengalaman ini uh, akan lebih bebas gitu ya, selama ya memang ketika si peneliti yang berpengalaman ini sudah menguasai bidang yang ditelitinya gitu ya, karena ada penguasaan ini maka dia sudah punya poin-poin gitu ya dalam perbendaharaan pikirannya gitu ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, sekalipun tidak disertai dengan pedoman wawancara gitu. Ya berarti bisa itu berarti pertanyaan-pertanyaan spontan yang memang sudah benar-benar dikuasai oleh si peneliti ini gitu. Jadi ada interaksi ilmiah tanpa adanya pedoman wawancara. Ini jenis wawancara tidak terstruktur. Nah, yang semi terstruktur gitu ya. Jadi ini saran bagi peneliti pemula dalam metode kualitatif ini gitu. Jadi di sini kita mempersiapkan pedoman gitu ya. Pedoman wawancara itu harus kita persiapkan sedemikian rupa dengan kemungkinan-kemungkinan pendalamannya atau probing dan promptingnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ada poin-poin yang sudah kita siapkan dalam pedoman untuk kemudian nanti pada saat kita praktik wawancara, kita melakukan eksplorasi lebih dalam dengan teknik probing dan prompting gitu ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya, tidak terpatok hanya pada pedoman gitu ya, tapi kita mempersiapkan pedoman dan kita melakukan pendalaman lebih dalam lagi di uh, pelaksanaan wawancara ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam menyusun pertanyaan, yang jelas pertanyaan ini harus bersifat netral, jangan menunjukkan keberpihakan gitu ya, jangan menunjukkan
bahwa kita ingin menyerang satu pihak tertentu atau menyudutkan, mendiskriminasi pihak tertentu gitu ya. Bahkan sekalipun subjek itu mengalami fenomena yang negatif gitu ya, misalnya pekerja judi online misalnya kalau dalam topik ini, atau perselingkuhan, itu kan hanya bisa digali melalui penelitian kualitatif gitu ya, atau topik perceraian dan sebagainya gitu ya. Kita jangan ngejudge si subjek gitu ya, bahwa perselingkuhan atau perceraian itu buruk. Kita harus bersikap netral dulu sehingga itu tertuang dalam poin-poin pertanyaan yang kita rancang dalam pedoman wawancara ini gitu. Jadi yang pertama-tama yang harus kita perhatikan, yang kita pegang adalah pertanyaan harus bersifat netral, tidak diwarnai nilai-nilai tertentu, tidak mengarahkan dia, dan tidak memberikan judge positif, negatif, baik, buruk, benar, salah terhadap fenomena yang sedang kita teliti ini. Nah, kalau ternyata ada pertanyaan gitu ya yang ternyata tidak netral atau diwarnai dengan nilai-nilai atau judgement tertentu, bisa jadi nanti itu akan berdampak pada sikap subjek yang akan cenderung blocking nanti di tengah-tengah, seperti itu. Atau justru malah hanya memberikan jawaban yang bersifat normatif saja gitu ya, sesuai dengan harapan dan tuntutan sosial di masyarakat, hanya sebatas itu saja gitu. Yang kita inginkan atau yang kita ingin gali sebenarnya kan memang jawaban yang betul-betul menggambarkan dirinya dan pemaknaan si subjek terhadap fenomena yang dialami gitu kan. Jadi bukan jawaban yang sekadar normatif saja gitu ya, atau jawaban yang hanya dikemas demikian rupa yang malah justru tidak menggambarkan diri dan fenomena yang dia alami. Kemudian walaupun nanti yang kita wawancarai itu adalah orang yang mungkin cukup berpendidikan gitu ya. Nah, kita perlu juga untuk menghindari penggunaan istilah-istilah yang canggih, yang terlalu formal gitu ya. Karena ini kan percakapan sebenarnya. Jadi kita bisa aja buat suasana dalam wawancara itu, percakapannya itu rileks gitu ya. Senyaman mungkin, secair mungkin gitu, agar subjek juga tidak canggung gitu. Dan juga hindari istilah-istilah yang tinggi gitu ya. Ya kita kan tidak sampai mengukur bagaimana kompetensi atau pengetahuan si subjek gitu ya, bisa jadi berbeda dari diri kita gitu ya, sekalipun mungkin sama-sama psikologi gitu ya, mungkin kalau sama-sama di bidang psikologi mungkin masih bisa nyambung dengan istilah-istilah psikologi gitu ya, tapi kalau di luar bidang kita gitu ya mungkin kita harus sederhanakan istilah-istilah kita gitu. Jadi variabel atau aspek psikologis yang kita teliti harus kita terjemahkan seumum mungkin, sesederhana mungkin sampai semua orang yang mendengar istilah atau pertanyaan yang kita lontarkan itu bisa mengerti gitu. Dan selain kita tadi harus bersifat netral dan juga perlu menggunakan pertanyaan terbuka gitu ya untuk mendorong jawaban itu keluar secara eksploratif. Dan kalau kita menggunakan pertanyaan tertutup gitu, apakah Anda merasa senang ketika menjadi mahasiswa gitu ya, misalnya itu pertanyaan tertutup gitu. Jawabannya hanya ya dan tidak saja gitu kan. Ya kalau jawabannya ya, saya senang gitu, ya sudah selesai sampai di situ gitu ya. Tapi kalau yang kita berikan pertanyaan itu adalah pertanyaan terbuka gitu ya, apa yang Anda rasakan ketika menjadi mahasiswa, maka akan ada banyak jenis-jenis emosi, jenis-jenis perasaan yang bisa diungkapkan di situ. Maka dan itu akan membuka peluang bagi si subjek untuk bercerita dan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut lagi tentang perasaannya itu. Gitu. Jadi kita tidak mengkotakkan, tidak membatasi satu aspek tertentu, gitu ya. Misalnya tadi dalam hal perasaan kita tidak membatasi dalam perasaan atau jenis emosi tertentu, tapi kita membebaskan gitu ya subjek untuk menjawab dalam ranah perasaan ini gitu ya, sehingga akan ada lebih banyak jawaban yang bisa digali di situ gitu.
Nah, yang juga penting dalam persiapan wawancara ini adalah kita perlu memastikan kesediaan subjek gitu ya, kebersediaan subjek untuk diwawancarai tentunya gitu ya. Nah, pada saat subjek menyatakan dirinya sudah bersedia, oke, saya bersedia untuk diwawancara gitu, maka kita perlu jelaskan gitu ya tentang hal-hal umum apa yang nanti akan kita lakukan, kita tanyakan, atau bisa terkait dengan poin-poin garis besar yang kita akan tanyakan nantinya gitu. Jadi kalau kita meneliti misalnya kesejahteraan psikologis pada pekerja judi online gitu ya, ya kita nanti berikan poin-poin garis besarnya gitu ya terkait dengan kesejahteraan psikologis pada pekerja judi online itu misalnya. Jadi setidaknya subjek punya gambaran secara global gitu ya, nanti dia akan menjawab apa gitu ya, apa yang perlu dia persiapkan atau apa yang perlu dia ingat-ingat lagi misalnya, karena itu kan jawaban yang mungkin memang harus menggali lagi memori masa lalunya gitu ya, rekam jejak memorinya harus di recall kembali begitu. Nah, bisa juga nanti peneliti kualitatif itu memberi ringkasan pertanyaan, bukan pedoman yang secara detail gitu ya, tapi poin-poin pertanyaannya kira-kira secara global itu apa yang nanti akan kita tanyakan gitu ya, sehingga ya sekali lagi bahwa subjek sudah siap dengan jawaban-jawabannya ini gitu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita perlu untuk melakukan report gitu ya, membangun hubungan yang baik dengan subjek gitu, sehingga nantinya subjek tidak hanya sekadar bersedia untuk diwawancarai, tapi juga bisa terbuka pada peneliti gitu. Dengan cara ya kita harus membangun hubungan yang baik, yang tulus, yang empatik gitu kan. Jadi jangan kemudian kita memberi kesan bahwa setelah saya sebagai peneliti selesai wawancara, setelah semua rangkaiannya beres, kemudian kita tinggalkan begitu aja, enggak. Jadi jangan seperti itu gitu. Jadi kita posisikan diri bahwa kita ini pengen jadi teman gitu, ingin mendengarkan semua yang dia ceritakan, keluh kesahnya dia dan sebagainya gitu. Dan kita perlu juga menunjukkan sikap sopan dan ramah kepada subjek agar lebih mudah diterima gitu ya, dan di saat bersamaan perlu menjaga netralitas data gitu. Nah, building report ini juga mengacu pada keberhasilan peneliti menciptakan relasi yang baik dengan subjek, dengan netralitas mengacu pada bagaimana peneliti bersikap terhadap jawaban yang disampaikan. Nah, ini kembali lagi pada prinsip dalam penelitian kualitatif dalam ilmu psikologi gitu ya, yang kita mengenal ada yang namanya netralitas empatik gitu. Jadi di sini kita peneliti itu berusaha bersikap netral terhadap subjek, terhadap isi jawaban subjek gitu. Jadi kita netral terhadap datanya gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, di saat yang bersamaan kita bersikap empatik terhadap orangnya, terhadap subjeknya gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya bisa kita satukan di saat yang bersamaan gitu. Nah, raport ini juga mengacu pada kemampuan menjalin empati dan memperoleh pemahaman tanpa prasangka dan mengadakan penilaian tertentu gitu. Jadi harus netral mungkin. Jadi bahkan dari kita menyusun pedoman wawancara tadi, pertanyaan harus bersifat netral, dan ketika kita menghadapi subjek pun harus juga bersifat netral gitu ya. Jangan menjudge subjek sekalipun dia ada dalam sudah melanggar norma misalnya pekerja judi online misalnya gitu ya, kita jangan sampai ngejudge mereka itu salah, mereka itu merugikan negara dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus kita singkirkan dulu, kita harus taruh kita kesampingkan dulu semua asumsi kita, prasangka kita, semua penilaian kita, judgement kita itu gitu ya, untuk kita bisa memandang subjek dengan kacamata yang lebih jernih dan netral tadi.
Dan juga tidak kalah penting gitu ya, ketika wawancara berlangsung dari awal sampai akhir itu kita harus mengkondisikan situasi wawancara dalam suasana yang menyenangkan, aman gitu ya, sehingga subjek bisa leluasa bercerita gitu. Tentu kita harus memilih tempat, lokasi gitu ya, yang dan waktu juga gitu ya, yang memang bagi subjek rileks gitu ya, secara waktu misalnya gitu ya, itu subjek gak lagi buru-buru gitu, atau gak lagi sama orang lain, atau nggak lagi nungguin orang lain, atau nggak lagi ngasuh anak misalnya gitu ya. Dan di lokasi gitu ya, sebaiknya memang kita kondisikan ya, kita peneliti dan subjek gitu ya, kita wawancara secara personal gitu, dan di tempat yang memang orang lain tidak akan bisa mudah mendengar gitu. Kalau bisa memang di ruangan khusus tersendiri gitu ya. Tapi jika nggak memungkinkan, misalnya harus di rumah subjek gitu ya, nah kita harus tahu nih timingnya ketika di rumah, apakah nanti ada anggota keluarga lainnya juga ikut uh, nimbrung di situ gitu ya. Kalau misalnya di ruang tamu gitu ya, nanti apakah misal kita wawancara si ibu gitu, apakah nanti si suaminya ikut nimbrung juga, atau mungkin ada anaknya juga. Nah, kita harus pertimbangkan itu gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Baik Pak, saya izin mohon bertanya. Tadi di sini kan Bapak sempat menjelaskan tentang building rapport Pak ya. Ya. Nah, dari PPT yang saya baca tadi, building rapport itu ada kata-kata gimana agar kita tuh bisa memberikan sikap yang baik dan sopan gitu kan, agar si subjek kita tuh merasa tergugah gitu. Nah, apakah dengan cara subjek dan sopan itu, maksud saya apakah dengan cara yang sikap kita yang sopan dengan ramah itu menjamin subjek itu bisa tergugah dengan kita dan mau menceritakan apa yang dia rasakan secara menyeluruh gitu Pak. Itu Hmm. saja Pak, terima kasih. Oke. Jadi apakah uh, dengan sikap kita yang sopan dan ramah kepada subjek itu akan bisa menjamin subjek juga bisa bersikap yang sama dengan kita gitu ya. Ya sebenarnya prinsipnya, karena ini kan kalau kita baru mengenal gitu ya, pasti ada rasa segan gitu ya. Sehingga sikap ramah dan sopan ini sangat penting, sangat krusial sekali gitu. Nah, kalau yang sudah lama mengenal, ya tentu juga gitu ya, karena kan kita lagi ada tujuan tertentu begitu ya, sehingga kita harus betul-betul menjaga hubungan baik. Nah, hubungan baik itu dijalin ya dengan salah satunya tadi sikap sopan dan ramah gitu ya. Jangan kita kemudian acuh tak acuh sama si calon subjek gitu, seperti itu. Apalagi kalau mungkin mahasiswa gitu yang meneliti orang yang lebih tua gitu ya, itu tentu harus betul-betul kita tahulah unggah-ungguhnya, kalau orang Jawa bilang, atau sopan santunnya gitu. Lebih seperti itu. Gimana, Di? Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi dalam hal ini gitu ya, peneliti juga perlu melatih kepekaan gitu ya secara sosial ketika nanti ada ekspresi, ada tanda-tanda gestur gitu ya yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya, itu nanti bisa kita tangani di tengah, bahkan ketika di tengah-tengah wawancara gitu ya. Karena bisa jadi ada pertanyaan tertentu yang membuat subjek nggak nyaman gitu ya. Nah, kita harus tahu nih gitu ya. Ya mungkin teman-teman sebagai peneliti pemula gitu ya, bisa jadi masih belajar tentunya, masih perlu melatih kepekaan ini, perlu melatih bagaimana menyampaikan pertanyaan dengan baik gitu ya. Nah, bisa jadi ada celah-celah kesalahan tertentu dalam penyampaian pertanyaan gitu ya, sehingga ini bisa mengganggu jalannya wawancara ketika subjek nanti di blocking gitu ya di tengah-tengah ini begitu kan. Nah, kita perlu bersikap peka gitu ya, memonitor respon subjek gitu ya. Apakah subjek bersikap santai atau memberi jawaban dengan menutup diri, bosan, khawatir, marah, tersinggung dan sebagainya gitu. Ini perlu kita antisipasi gitu. Jika subjek merasa tampak kurang terbuka sehingga situasi wawancara menjadi kurang kondusif, peneliti perlu mengambil langkah yang dirasa tepat untuk menangani situasi tersebut agar wawancara dapat berlangsung secara efektif gitu kan. Nah, jadi gimana kalau ternyata di tengah-tengah ini subjek blocking gitu ya,
menutup diri, bosan dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah bosan, udah nggak berkenan lagi misalnya gitu kan, padahal kita masih butuh wawancaranya lebih mendalam lagi gitu kan. Nah, ini ya bisa kita antisipasi ya dengan kita mungkin bisa mengalihkan dulu uh, topik pembicaraan gitu ke hal lain, misalnya uh, ketika dulu saya wawancara gitu ya di minggu malam gitu ya, mungkin si ibu ini sedang kepikiran anaknya di rumah, besok harus sekolah dan sebagainya gitu. Nah, saya buat dulu relax dulu begitu kan. Tanya gimana anaknya, gimana kehidupan sehari-harinya dulu. Jadi pertanyaan yang ringan dulu begitu ya. Baru kemudian kita masuk di topik wawancara kita gitu. Kalau di tengah-tengah juga sama seperti itu. Jadi kita bisa alihkan dulu ke pertanyaan yang lebih santai gitu. Mungkin 5-10 menit baru kita masuk kembali ke topik kita gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini, teman-teman? Ya. Tadi kan ada penjelasan terkait pertanyaan terbuka dan tertutup, Pak. Bagaimana jika kita sebagai pewawancara itu sudah mengajukan pertanyaan terbuka, tapi subjek itu blocking. Dia menjawab, misalnya pertanyaan tadi contohnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi mahasiswa? Jawaban subjek itu hanya seperti, ya saya senang. Nah, seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh pewawancara untuk bersikap dalam menghadapi jika subjeknya itu blocking dan jawabnya itu singkat-singkat, karena pasti ada tipe subjek yang seperti itu kan Pak. Oke, jadi pertanyaannya kalau kita sudah menyusun pertanyaan yang netral, sudah pertanyaan terbuka gitu ya, tapi kemudian subjek masih menjawab dengan ya singkat-singkat gitu ya, berarti ada blocking gitu kan. Nah, sebenarnya memang strateginya kita, pinter-pinternya kita sebagai peneliti memang itu perlu latihan juga gitu ya. Mungkin nanti teman-teman setelah kuliah ini bisa saling role play dengan teman-teman lainnya begitu ya, sehingga bisa melatih teknik wawancara ini gitu ya, termasuk probing dan prompting nanti. Nah, kalau ternyata si subjek itu masih blocking, jawabnya singkat-singkat, setelah kita beri pertanyaan terbuka, kita bisa beri pertanyaan lanjutan gitu kan. Saya merasa senang misalnya gitu ya, jawaban subjek. Bisa mungkin diceritakan lebih lanjut, senangnya jadi mahasiswa itu seperti apa sih, di momen-momen seperti apa aja sih gitu kan. Nah, itu bisa kemudian bisa masuk, oh momen di saat dipuji dosen misalnya gitu kan. Nah, itu pas apa tuh dipuji dosen gitu kan. Oh, dapat nilai bagus gitu kan di mata kuliah ini misalnya kan. Itu kan ada rangkaian cerita-cerita yang bisa kita buka, kupas satu persatu begitu. Atau bisa jadi dia lagi capek misalnya gitu kan. Ya udah kita uh, reschedule lagi ke hari lain gitu kan. Atau mungkin bisa jadi karena tempatnya kurang kondusif, misalnya di kafe, misalnya wawancara, terus ada banyak orang lalu-lalang, dia merasa kurang nyaman karena crowded di kafe itu, ya kita bisa cari tempat lain, cari jadwal lain, gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa perhatikan berbagai faktor, gitu kan, dia ini bloknya kenapa, gitu kan, seperti itu. Kalau memang dia orangnya seperti itu, gitu ya, memang kita sudah dari wawancara pertama, kita reschedule ke wawancara kedua dan ketiga gitu kan, dan memang dia orangnya nih ngomongnya hemat gitu ya. Kalau bicara singkat-singkat ya sudah, berarti kita bisa pertimbangkan untuk mencari calon subjek lain gitu. Karena dalam hal ini kan tujuan penelitian kita ya untuk mengeksplorasi fenomena gitu kan. Nah, eksplorasi fenomena ini ya harus bisa didapatkan dari data yang kaya, yang mendalam gitu. Nggak bisa hanya data yang permukaan yang singkat-singkat saja gitu. Jadi bisa pertimbangkan kalau memang orangnya seperti itu gitu ya, cari subjek lain. Kalau misal masih bisa di probing ya kita usahakan dulu untuk orang yang sama, kita uh, beri pertanyaan lanjutan. Kalau tidak ya kita coba di lain waktu, di lain tempat yang lebih kondusif gitu ya. Kalau ternyata memang orang yang seperti itu ya sudah cari subjek lain. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pertimbangkan gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada
subjek gitu ya, karena kita ingin menggali pengalaman dan pemaknaan terhadap pengalaman gitu ya, maka ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada subjek gitu. Yang pertama deskriptif, ini bisa ceritakan apa yang Anda kerjakan, misalnya kalau itu di komunitas peduli lingkungan. Naratif bisa ceritakan bagaimana kisahnya sampai Anda bekerja di sini, kemudian bagaimana tahapan Anda memberi informasi kepada orang-orang yang tidak menjaga lingkungan. Kontras, apa perbedaan memberi sosialisasi peduli lingkungan bagi generasi milenial dan generasi Z. Evaluatif, apa yang Anda rasakan setelah 1 tahun terlibat dalam kegiatan komunitas peduli lingkungan. Sirkuler, menurut Anda apa pendapat orang-orang terdekat Anda tentang keterlibatan Anda di komunitas peduli lingkungan. Dan komparatif, menurut Anda seperti apa hidup Anda seandainya tidak pernah terlibat dalam komunitas peduli lingkungan ini. Nah, ini mungkin model-model pertanyaan gitu ya, contoh-contoh pertanyaan, dan nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman. Dan tentu gitu ya, ketika kita mengajukan pertanyaan dalam wawancara, kita bisa memperdalam, ini menjadi aspek kuncinya di sini gitu ya, sehingga kalau jawaban dirasa kurang, ini juga tadi menjawab pertanyaan yang diajukan Tela tadi gitu ya, bahwa kita bisa menggunakan teknik prompting gitu ya, kita mendorong subjek untuk bercerita lebih lanjut lagi, dan probing, kita mengklarifikasi lebih lanjut tentang istilah ungkapan gitu ya, baik kata, frase, atau kalimat tertentu yang bagi kita masih belum clear. Jadi kita clearkan dalam teknik probing ini gitu ya. Misalnya kita meng-highlight apa yang Anda maksud dengan merasa dibuang gitu ya. Jadi kita dengarkan subjek sampai selesai bercerita, nah kemudian kita catat kata atau frase tertentu yang bagi kita masih belum jelas, baru kita tanyakan nanti setelah dia selesai menjawab untuk poin itu. Nah, ini contoh pedoman wawancara yang nanti teman-teman bisa jadikan acuan gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa modifikasi juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan promptingnya gitu ya, bisa teman-teman siapkan dalam pedoman itu. Nah, penentuan keberhasilan wawancara tentu karena ini wawancara semi terstruktur bagi peneliti pemula, maka teman-teman perlu mempersiapkan pedoman yang memadai, kemudian melakukan billing report yang betul-betul membuat subjek merasa nyaman, suasana cair gitu ya, tidak canggung dan sebagainya. Ini penting juga. Ini juga kemampuan kita gitu ya dalam menggali informasi selama wawancara berlangsung ini begitu. Oke, jadi dari materi tentang wawancara dan penelitian kualitatif, mungkin ada teman-teman yang ingin menyimpulkan sedikit, 1-2 kata. Kalau dari saya, kesimpulan yang saya dapat itu wawancara itu proses tanya jawab yang memiliki tujuan, ya kan Pak. Terus ada 3 wawancara, terstruktur, semi terstruktur, sama tidak terstruktur. Juga terdapat beberapa teknik untuk wawancara itu sendiri, untuk menggali atau probingnya tadi, ada probing dan prompting. Kemudian kita dalam melakukan wawancara juga harus mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kemudian untuk subjek tersendiri kita harus melakukan pendekatan, itu kita harus membuat mereka merasa nyaman, dan kalau bisa tuh kita jadi kayak teman, dan sehingga mereka tuh mau terbuka sama kita dan menceritakan semua kisah mereka itu ke kita, sehingga kita juga dapat datanya itu yang kaya gitu Pak. Dari saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Tela untuk kesimpulan dan rangkuman dari materi hari ini. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, hari ini kita akan ada juga penugasan di LMS, di Learning Management System. Kita sudah saya share penugasan untuk teman-teman membuat pedoman wawancara gitu ya, berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan pada materi hari ini. Baik, teman-teman, sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih.